Halo semuanya, balik lagi sama gua Yuda di acara podcast ngobrolin kerjaan. Gimana ya, semoga teman-teman semua sehat, berkah rezeki semua, pokoknya sukses selalu. Kita ketemu lagi di episode berapa nih ya? Wah, episodenya kayaknya udah ratusan ya. Nah, di sini gue punya bintang tamu. Ya, ini balik lagi ya, teman lama gue, temen dulu seperjuangan juga. Dia tuh dulu handle sebagai sound engineer lah di band-band terkemuka di Indonesia. Sekarang dia dedicate di salah satu stasiun TV swasta besar di Jakarta. Oke, nggak usah lama lagi. Ini dia Mas Yoyo. Thank you. Makasih. Berseri loh mukanya loh. Berseri. Dari mana Mas Yoyo tadi? Dari kantor. Dari kantor. Jauh lewat, ya sini ya? Lewatnya nggak tahu lewat mana. Aman ya kesini ya? Aman insya Allah. Lancar ya? Baru sekali kesini. Habis tugas gue sangat terhormat sekali di sini, dia habis tugas langsung nyempetin waktu buat join sama kita. Nah, Mas Yoyo ini adalah sound engineer. Jadi dia handle band, sekarang handle di salah satu stasiun TV swasta besar di Jakarta, dan masih banyak lagi lah ya Mas Yoyo yang pernah dipegang dulu gitu. Yeah. Nah, sekarang gue pengen lo cerita-cerita nih Mas Yoyo gitu. Nih Apa tuh? background pekerjaan lo Mas Yoyo gitu. Lo perjalanan sampai sini tuh gimana ceritanya gitu dulu awalnya? Dulu waktu kuliah itu sih nggak ada background sih. Gue nggak ada background karena aku kuliahnya itu di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Oke. Ya, terus Agak nggak nyambung. ya jauh banget pokoknya. Menarik. Ya, terus habis itu udah diajak salah satu temen aku asli Malang. Oke. Dulu Jawa Timur, di Malang Jawa Timur. Habis itu diajak teman-teman rental di Malang. Akhirnya aku belajar lagi untuk jadi engineer itu, dan sempet aku itu sekolah. Ada dulu sekolah di Jakarta tuh, sekolah untuk operator musik itu. Dulu ada emang di Jakarta ada. Terus cuman setahun lah, karena biayanya mahal. Nggak kuat bayar. Curhat mendalam ya. Curhat dulu ya. Akhirnya ya itu berkembanglah itu, kenalan sama teman-teman operator Jakarta, Surabaya. Akhirnya ya udah fokuslah di situ, di engineer itu, di operator gitulah. Jadi pas Mas Yoyo ini sekolah di Jakarta, itu sempet balik lagi ke Malang? Sempat balik ke Malang. Akhirnya megang waktu itu state manager. Waktu itu aku nyoba, ada salah satu band Jakarta ke Surabaya, tour. Waktu itu aku nyoba di state manager. Emang agak rumit sih kalau state manager. Iya. Ngikutin artis kemanapun, terus habis itu permintaannya, ridersnya gitu-gitu. Kayak LO ya? Ya, LO, betul. LO-nya gitu. Justru awalnya waktu itu? Ya, di LO. Ya. Tapi itu posisinya udah sambil sekolah? Ya, sambil sekolah itu. Engineering sekolah, itu ya? Iya. Waktu itu udah itu, terus akhirnya kenalan lah sama teman-teman operator di Malang. Rental vendor gitulah, vendor audio. Ini menarik nih. Gitu. Nanti emang ada segmen yang sebenarnya juga gue akan tanyakan Mas Yo gitu. Ini journey-nya seperti apa sih? Lo maksudnya untuk awal apakah memang tadi kan lo udah nyebutin sekolah ya Mas Yo? Berarti sebenarnya orang yang kuliahnya juga mungkin kebetulan fakultasnya nggak nyambung ke sana. Kan biasanya kan broadcasting mungkin, gitu. Tapi kalau di sini gue lihat kan lo dari FISIP tiba-tiba masuk ke engineering. Berarti memungkinkan aja sebenarnya situasinya ya gitu. Asal memang mau giat ya Mas Yoyo gitu ya. Nah, waktu itu nge-build up pertemanannya atau networkingnya itu Mas Yo, itu awalnya gimana? Maksudnya kan tadi kan memang diajak teman-teman nih, ya kan gitu. Apakah memang lo datang Mas Yo ke teman-teman yang memang kebetulan handle sound juga atau sebagai sound engineer,
Atau lu emang kebetulan aja lagi nongkrong terus, yuk ikut gua yuk gitu misalnya. Kebetulan waktu itu sempat kenal sih sama teman-teman vendor-vendor sama engineer semua. Jadi ada perkumpulannya. Oh, community-nya. Ya, ada community-nya di Facebook ada, di IG ada. Dari situ semisal butuh engineer, kita sebar nomor telepon gitu. Oh. Ya, di kontak-kontak gitu. Yuk kesini sini gitu. Oke. Ada seperti itu. Ada waktu pertama itu aku ikut kayak konser-konser gitu aja. Datang konser ya. Betul. Ada musik itu lihat terus kenalan sama vendor gitu-gitu kenalan. Akhirnya udah kasih nomor telepon. Udah besok-besoknya lanjut dah. Pakai telepon-telepon gitu ya. Oke, berarti gitu. Emang karena di fase itu juga belum shifting to digital semua semua kan dulu sosmed kan dulu pasti kan dulu belum ada mas ya gitu, terus lihat di YouTube juga ya masih terbatas semua kan gitu kan. Dulu masih BBM masih betul. Caranya konvensional ya, broadcast ya dulu. Broadcast BBM semuanya ada job nih gitu ya. Iya betul gitu. Oke itu sekolah itu berapa lama mas ya? Sekolah yang di Jakarta? Setahun dong, iya setahun. Oke. Setahun habis itu ketemu sama temen, waktu itu juga operator, dia operator musik, kerja di stasiun TV juga. Stasiun TV itu butuh soundman juga, ya untuk operator itu di studio. Ngajak aku juga, ya itu gara-gara pertemanan lewat WA itu, gitu. Tapi sebenarnya harusnya kalau ngikutin normal kurikulum itu berapa tahun mas sekolahnya? Sekitar 3-5 tahun. 3-5 tahun. Oke. Tergantung mau ngambil SKS berapa gitu, berapa semester gitu. Jadi ada semesternya juga. Ada gelarnya nggak, Mas? Kalau di Indonesia belum sih. Kalau di luar negeri ada. Iya. Kayak master. Iya, masternya gitu ya. Ya kalau di sini sebutnya ya gitu sound engineer. Ya betul. Di sini kayak S1, S2 gitu. Wah, harusnya ada gitu. gelarnya tuh ya. Sebetulnya ada kan gelarnya. Tapi kok sekarang aku kurang tahu nih. Kalau sekarang sepertinya mungkin ada kali ya. Banyak juga sih sekarang sekolah engineer gitu banyak sekarang. Millennials, Gen Z gitu tertarik mas. Maksudnya sekarang tenaganya banyak nih yang sebagai sound engineer. Maksudnya kan biasanya kalau gua ketemu sound engineer tuh orang-orang lama semua masih rata-rata. Ini anak-anak mudanya juga mulai banyak sekarang. Otodidak sih banyak kan. Sekarang otodidak. Iya, sekarang mereka belajar sendiri. Iya. Iya sekarang juga udah. Kebanyakan tuh belajar dari mastering dia. Mastering dulu. Ya dari kayak mastering untuk musik. Kayak home recording gitu. Ya home recording gitu. Akhirnya mereka berkembang bisa untuk keluar gitu. Gratisan ya sekarang di YouTube lihat ini. Itulah. Step by step ya. Gitu ya. Seperti itu. Beda sih namanya. Tergantung itu yang sewa kita juga sih. Iya benar. Artisnya juga mau yang gimana. Dia ada grade-grade-nya gitu. Ada grade A, grade B, grade C. Maksudnya A itu yang udah gajinya udah nggak bisa dihitung lah. Iya. Yang B itu yang sedang, yang C itu ya. Ya ada grade-grade-nya gitu. Ada grade. Oke. Ada kayak di luar negeri gitu juga. Iya. Dia kalau mau tour gitu ada grade-nya. Biasanya grade A itu yang udah tinggi lah pokoknya. Itu pertimbangan grade-nya itu dari apa, jam terbang atau gimana? Bisa jam terbang. Jam terbang juga. Jam terbang juga. Banyak kan itu jam terbang. Sama ini ya outputnya, hasilnya. Ya betul, hasil dari rekamannya itu. Kayak gitu. Oke. Iya. Tapi karena kan lu juga, ya lu grade A dong. Kan udah megang band-band besar di Indonesia. Masih standar lah, masih bawah lah. Aku tuh kadang jenuh. Orang itu jenuh. Jenuh. Masih udah. Kadang kalau udah sampai mentok itu, makanya aku pindah profesi ke broadcasting. Dulu pernah sekolah juga di broadcasting. Iya. Dulu pernah sekolah, akhirnya males juga. Wah kayak gini-gini aja. Akhirnya itulah diajak sama temen itu, yang dari Gresik itu. Akhirnya diajak, dah yuk ikut sini. Kalau lu bosen, ikut gua aja ke stasiun TV. Udah, cobalah itu. Nah, sampai sekarang inilah. Lu ada titik jenuh juga mas ya? Ada setiap orang tuh ada mas. Ada pasti titik jenuhnya aja, ada.
titik jenuh. Berarti Meskipun begitu lo sampai di level jenuh itu ya lu dengan dengan profesi yang sama tapi mungkin genrenya aja beda nih ya gitu. Ya, aku bisa istilahnya kalau sekarang tuh say job ya. Ya. SJ di luar lah gitu gitu lah. Seperti itu ada say job. Sama semua kayak ya maaf aja kayak mungkin artis-artis juga jenuh kali ya udah mentok udah mau ngapain ini udah akhirnya nggak tahu lah kemana gitu. Oke. Umumnya kan seperti itu sih teman-teman. Lu jenuhnya ini kali apa Apa masuk ya? musik kenceng atau gimana Iya, gitu di kuping lu gitu. Jadi kuping itu waktu aku sekolah itu ada masa transisinya, masa istirahat. Jadi kita dengerin suara tuh kalau bisa jangan lebih dari 4 jam. Oh, Ya, wah ini ilmu nih ya. Benar ilmu itu. nih. Aku pernah buktiin di sekarang ini. Waktu itu aku megang sampai 5 sampai 6 jam. Jadi kuping tuh kayak budek gitu. Apa ya? Tuli ya? Iya. Gaung ya? Iya, gaung gitu. Gitu Jadi ya? kok dipanggil kayak bengong. Yuk, bengong gitu. Kok dipukul baru kerasa. Iya, serius. Padahal Serius headphone udah dilepas ya. itu nggak pakai headphone, itu pakai Iya. near. Oh, pakai near monitor Near ya. field, near field. Iya, Di side field depan. ya. Kalau di stasiun sendiri pakai near field. Jadi nggak boleh pakai komunikasi nggak boleh. Oh. Itu biasanya sih khusus untuk audio ya. Iya. Karena kan untuk balancing LR-nya kan. Meskipun suara apa aja, suara kecil aja harus diperhatiin maksudnya. Iya. Suara apa nih? Iya. Gitu pasti. Itu sempet kayak ngeheng gitu otak gitu. Kayak bengong gitu. Beneran serius. Coba deh lu 4 jam aja dengerin musik gitu. Aduh, udah parah. Pokoknya durasinya harus ya di bawah itu ya sebenarnya. Cuma betul. karena lo profesi ya udah dijalankan ya, gitu kita kan. mau jalan. Makanya gue suka lihat Mas Yo, misalnya sound engineer gitu yang di FOH misalnya yang pegang di depan Ya, stage FOH. itu kadang Off, lepas. Iya, lepas ya kan gitu kan. Kadang mereka itu kalau sudah 2 band gitu mesti dia minta istirahat. Oke. Alasannya entah mau makan, beli minum, Iya. entah ke kamar mandi, itu mesti mereka istirahat. Yang penting ada alasan Ya, buat pokoknya istirahat. ada Iya. istirahat untuk kuping. Iya, oke. Pasti coba lu perhatiin deh Iya, teman-teman yang di FOH itu sama di monitor pasti kabur ya. Pasti itu. Pas bandnya lagi nyari ke belakang, monitor gua vokal kurang naik. Udah nggak ada orang. Tinggal aja tuh. Apalagi pakai digital ya udah ngelok semua mixernya. Udah puyeng dah. Nah, Mas Yo, lo kan bersinggungan sama mixer, ya kan? Sekarang kan jenisnya itu udah ada digital juga pastinya kan, gitu. Kalau dari lo, pengalaman atau experience lo handle mixer itu, lo prefer mana Mas Yo? Analog atau digital? Kalau mixer sih the best analog ya. Analog. The best analog. Kalau digital tuh setiap saat mesti ngehang. Error maksudnya. Iya. Dia kena panas sedikit error. Oke. Makanya sekarang zaman digital sekarang ada salah satu mixer itu yang anti panas. Ada sekarang. Oh, ada coolingnya? Ya, jadi kayak fan-nya tuh banyak banget. iya, Itu di iya. bawah tuh pokoknya fan lah pokoknya. Mesti kayak berisik gitu. Cuman dia agak silent gitu lah, nggak sampai nggak sampai gitu. Oke. Sekarang ada mixer yang anti panas. Dulu zaman dulu itu udah panas dikit aja. Jadi setiap digital tuh ada temperatur ya. Iya. Kalau udah sampai 50 hit itu udah ngehang pasti error. Udah ininya gerak sendiri jadi kayak setan gitu dah pokoknya. Serba jelas pokoknya. Memang the best analog. Analog ya Mas? The best ya? analog Iya. karena digital itu ngambilnya dari analog itu juga untuk prosesnya itu. Iya. Jadi kalau sini gitu. Oke. Nah, ini juga masukan banget nih nanti teman-teman kalau misalnya memang sudah ada di bidang ini gitu, misalnya sudah sebagai sound engineer atau baru belajar entah home recording ya Mas Yo di Iya, rumah atau betul, apa. Nah, ini masukan juga nanti kalau di lapangan tuh memang ya saya sendiri waktu di dunia band juga emang berasanya memang kenapa enak analog ya Ya, Mas gitu betul, ya kan dibanding digital gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa ngerasain Bisa lah. ngerasain. Ya, bisa ngerasain nanti perbedaannya seperti apa gitu. Karena kan profesi ini kan bersinggungannya ya sama balance di suara kan ya itu lewat mixer dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus berarti kalau ngomongin
knowledge gitu Mas ya. Berarti sebenarnya gue nggak sekolah pun kalau di zaman sekarang ya. Betul, bisa. Sah-sah aja ya. Sah. Bisa karena Ya nggak karena ada juga ya nggak ada gelarnya juga. nggak ada gelarnya, ya kan? nggak ada Ya. ijazahnya. Kalau di luar negeri ada ijazahnya. Ya, ada ijazahnya. Kalau sekarang di Singapura ada. Ya Singapura ada. Ada ya. ya. Kalau mau ngambil Singapura. sekolahnya di Ya, sana. lu sekolah audio ada ntar ijazahnya. Oh kalau di sini mungkin di salah satu itu Pak ya, kampus audio yang di Pejaten ya? Ya. Ada, iya, Ada yang di Pejaten mungkin. Mas ya. Baru ini. Baru aja. Tadi baru lewatin. Ya, baru lewatin. di Kelapa Gading juga ada. Ya kan. Ya. Itu nanti pasti ada di sertifikat. Ya, pasti ada sertifikatnya ada. Yes. Oke. Gelar-gelarnya gitu. Oke. Wah, ini menarik banget nih pembahasan soal sound engineer ini gitu. Jadi memang tidak udah zamannya yang memang shifting to digital ya equipmentnya Iya, juga udah harus shifting to ikut. digital semua Harus ikut semua dan walaupun istilahnya Mas Yo ini udah senior banget tapi harus ngikutin ya Mas ya up to date ya Iya, gitu ya. betul. Jadi sampai sekarang itu ada salah satu temen kantor juga, operator juga itu bingung juga mixer digital gitu. Karena dia basicnya di analog gitu dan dia nggak mau belajar gimana ya caranya gitu ya gitu. Iya. Caranya nguliknya gimana itu udah ngeheng dah. Udah ngeheng. Sebenarnya aku pun juga gitu. Aku pun juga udah males tuh ini. Tapi karena tuntutan teman-teman telepon lah butuh inilah operator gitu. Ya udah akhirnya mau nggak mau harus belajar lagi. Seperti itu. Tapi basicnya sama aja sih. Sama seperti analog itu. Oke. Ya berarti memang ya itu kan tinggal yang seleksi alamnya lu mau belajar Ya, atau enggak betul. ya kan gitu kalau lu mau tough lu mau bisa fight ya lu harus ngikutin update-nya semua kan gitu kan karena memang walaupun nggak dipungkiri ya pengoperasian analog memang lebih safety Ya, sebenarnya kan gitu kan walaupun kendalanya dia memang ada beberapa yang nggak bisa ya maksudnya kayak pas tuning balancing gitu ya kan itu nggak bisa di save kan gitu. Ya nggak bisa di save, cuman di foto ya. Aja by foto. Dulu by foto, udah dari zaman dulu udah pokoknya handphonenya harus canggih-canggih lah pokoknya. Klik. Iya. Harus lebih tinggi. Nah pengalaman lu Mas Yo. Jadi ini teman-teman kalau sound engineer pasti nanti bersinggungannya begitu dia ada event mau itu konser ya, mau itu exhibition atau apapun itu pasti nanti ada yang ditanya masalah listriknya berapa watt. Nah, ya benar nggak Mas ya? Sama klien. Kan startnya biasanya kan 1.500, 3.000 gitu kan. Nah pengalaman lu Mas Yo, lu pernah pegang entah itu eventnya apa ya, mau konser atau apapun yang tadi gua sebutin, itu berapa besar lu pernah handle di lapangan? Ukuran listriknya? Sekitar 80 pernah 80.000 watt. 80.000 watt? Ya, itu konser ya berarti? Konser, ya. Konser. Ada salah satu artis musik di Jakarta sih. Ngetop juga waktu itu. Itu di mana tuh? Tur, waktu itu di Malang. Malang. Ya, tur di Malang. Terus habis itu Surabaya juga. Kok Surabaya 60.000. Surabaya 60.000. Ada salah satu vendor yang sanggup untuk itu. Uish. Kadang vendor-vendor sekarang sampai semua kok 100.000 pun bisa mereka. Yang nggak GBK itu kemarin itu yang maaf nih kayak Metallica kayak apa. Ya, kemarin Coldplay aja juga udah wah itu udah berapa? Udah sanggup mereka udah ribu. dari Indonesia nggak butuh dari luar ke sini. Oke. Waktu yang Metallica pertama itu emang sound system dari luar. Ya. Dari Malaysia. Oh dia emang salah satu ridersnya memang harus dari sana. Gitu. Betul, karena kita nggak sanggup untuk segitu wattnya. Oh minta berapa tuh Mas waktu itu? Dia sampai 200 atau 300 watt gitu. Wow. Jadi itu stadion GBK tuh muter tuh. Iya. Sound systemnya itu. Kalau lu di Palmerah atau sekitaran GBK tuh pasti denger tuh suara itu. Oke. Suara dengnya gitu denger. Karena tuh muter tuh. Iya. Jadi speaker tuh taruh di pinggir-pinggir lapak. Tuh parah itu. Gila. Iya itu, aduh gila. Tapi gue denger 80.000 aja kayaknya udah. Iya, itu mereka bawa kontainernya naik kapal laut. Turunnya di Priuk sini. Oh iya. Iya. Turun Priuk baru naik kontainer. Masuk dikirim. ke GBK. Iya. Waduh. Karena kita nggak bisa ya, Ya, karena kita nggak sanggup. Iya, nggak sanggup. Nggak sanggup waktu lupa aku. Terus, Oke.
ya kesini-sini akhirnya sanggup lah. Iya, Alhamdulillah. semua harus diikutin Ya, gitu juga kan pasti kan. ridersnya aman semua sekarang. Banyak sih vendor-vendor yang sanggup. Terus kalau misalnya Mas Yo sekarang kan lu beralih dari handle band-band besar di Indonesia terus lu masuk ke broadcasting ini ada ini nggak sih, ada drastis perubahan? Maksudnya kan lu pasti ngerasa hype-nya kalau di outdoor handle konser kan beda nih kan gitu kan. Iya, Wow, lu iya. ngelihat luas berapa ribu penonton Iya, gitu kan. Tapi kalau di broadcast kan ya udah ruang Iya, sendirian. ruang kecil gitu kan. Lu sendirian gitu, nggak ada partner gitu kan biasanya kan. Nah itu maksudnya kalau misalnya ngelihat dari sisi enjoy, karena ini kan lu sebenarnya udah profesi ya. Profesi kan pasti lu harus suka dulu sama Iya, betul, sama sama hal yang kerjaan. lo lakuin kan gitu. Ini ada gap atau perbedaan yang signifikan nggak lu handle antara konser sama broadcasting di TV? TV gitu? ya. Kalau menurutku sih lebih susah di TV ya, Iya. karena yang nonton dunia. Adrenalinnya ya? Iya. Kalau ada apa-apa. Soalnya kalau band, maaf nih kalau band nih, kalau mamanya gitar mati satu, itu diketup sama semuanya tuh. Iya. Tutup bass, tutup Iya. drum, Iya. apalah pokoknya. Sambil lah. bisa set up Ya, cepet-cepet kita ya kan gitu kan ya, cepet-cepetan. ganti kabel atau apa Lalu gitu kalau kan. mamanya di TV, narasumbernya dua kayak kita gini, narsum satu, narasumber dua, hostnya satu gitu. Kalau mati satu, udah jadi orang gagu. Harus pakai ini apa? Besok dikeluarin ya. Wah itu pasti ditelepon tuh. Entah supervisor, entah manajer, entah. Aduh ini kenapa nih? Wah ditolol-tololin, bego-begoin. Tolol lu berapa tahun sini? Aduh, udah itu lebih parah itu. Lebih parah di TV daripada di musik-musik acara apalah pokoknya seminar. Wah itu nggak ada apa-apanya men. Karena gue juga, Gila, gue tadi men. coba dalam hati tebak-tebakan jawaban lu, tapi ternyata sama gitu. Emang di TV tuh adrenalin lu luar biasa, kayak yang nyaksiin. Kebayang kok gue mati. Masnya. Bingung, cut. Pada TV nggak bisa. Ngomongnya gitu doang. Harus aja, Wah, iya. gitu. Gagu. Iya. Jadi kayak tunawisma gitu dah Iya, iya. modelnya. Kalau di band kan misalnya ya tadi lo bilang ya, kalau misalnya ada trouble gitar Ya. mati kan dia masih bisa ya udah Misalkan masih ada bisa nih, ya ada di cover dua, kan semua kan, betul. apalagi yang pakai keyboard kan gitu Ya, kan dia kan betul. bisa Kadang nge-cover kalau semua. di alat musik kita kan standby sama ada cadangannya Ya gitu cadangan kan. langsung ganti ya, gitu. Ada mic untuk ke apa namanya speaker, ada yang ke gitar langsung gitu. Tapi lo pernah ada pengalaman gitu gitar mati atau bass mati atau apapun itu? Sering lah itu. Sering. Dulu sampai sekarang sih nggak pernah cek sound kita. Gue kalau mau udah megang gitu nggak pernah cek sound. Aduh, udah berantakan udah. Satu lagu hancur, pasti satu lagu hancur. Lagu dua udah mulai balancing iya, benar. pelan-pelan. Lagu tiga udah boleh ditinggal lah, ngopi lah apa, Iya. ngobrol. Karena kan juga kalau ngikutin schedule kan pasti kan dari band A sampai Ya, kesekian iya. kan settingan lagi kan apa segala gitu-gitu kan pasti Karena, numpuk-numpuk. ya kalau di situ satu mixer udah untuk berapa band gitu kan. Udah untuk 5 band, 6 band. Terus belum setup ini, belum apa. Udah kadang coloknya salah, lari kemana, terus memori sync-nya berapa mixer, aduh udah kacau. Iya benar. Sebenarnya sama sih kalau adrenalinnya sama, cuman ya itu lebih ditololnya itu di TV sih, di broadcastnya sih. Lebih tolol-tololnya di broadcast. Lu cuma megang 3 doang lu nggak bisa, satu mati, mampus lu. Satu mati kenapa lu bla bla bla, udah. Kadang istilahnya clip on ya. Kalau gini clip on, kadang clip onnya ke mute. Kadang nggak bawa clip on, kadang aduh, udah parah deh. Makanya sekarang kalau di luar negeri, kalau untuk acara-acara TV gitu, mereka pakai 2, kayak gini 2. Clip on-nya, iya. Yang di dalam sini Ya, buat satunya backup ya? satunya di dalam backup, satunya taruh di luar. Oke. Itu nggak tabrakan ya nanti? Nah, pas frekuensi di sana? dibedain. Oh, di frekuensi dibedain. Ya, Oke. jadi ada frekuensi yang kepalanya dibedain. Iya. Satu merek tapi cuma beda frekuensi. Ya, tapi kalau sekarang buat acara live sih harusnya pakai gitu ya, Gitu maksudnya backup ya. apalagi. Cuman costnya gede. Oh. Kan soalnya satu alat nih ya lumayan lah. Iya. 9-11 juta. Iya. Kan nggak mungkin untuk beli semisal ready 10 harus beli 20, nggak mungkin. Iya, benar. Harus safety itunya. Iya. Gitu. Ya mau nggak mau harus ganti baterai.
kita baterai buang. 1 jam 2 jam buang. Kalau mau ada di kantor. Bayar gue satu. Satu rak. Kalau ada yang nanya-nanya baterai nggak kepake ya, boleh tuh ke Mas Yo tuh. Pokoknya stasiun TV banyak deh konsumsi baterai itu udah. Oh dia clip-onnya masih yang pakai itu ya? Masih pakai receivernya ya, masih receiver. Iya, masih receiver dan transmitternya pakai baterai itu. Ya, betul. Masih pakai baterai. Iya. Ya mic, pakai mic pun juga sama ya? Ya, begitu, sama pakai mic, pakai wireless juga. Bisa gitu. Iya. Udah. Bener sih adrenalinnya emang di broadcast. Oh, banyak. Broadcast mah gila. Dengerin produser, dengerin ada namanya tuh PD. PD itu untuk direct. Program director ada. Program director. Ya, terus jadi program directornya minta apa, kita harus siap gitu. Jadi nggak boleh lost sampai 1 detik pun nggak boleh. Gitu. Jadi Lo nggak boleh main handphone kan? Nggak boleh sebetulnya. Bener nggak boleh. Cuman iseng aja karena audio di belakang sendiri. Nggak mungkin di tengah, nggak boleh di depan. Karena di belakang karena dia ngambil ambience dari speaker depan itu. Jadi dapatnya di belakang. Gitu. Makanya gitu. Makanya apa yang mau roll kita harus cepat. Nggak boleh telat. Berapa detik nggak boleh sebetulnya ya. Cuman konsepnya sih beda. Kita kadang telat 1-2 detik. Udah mulai agak dengar. Kenapa ngantuk? Gitu. Tapi gini ya, maksudnya emang lu tuh gua anggap profesi keren loh, Mas Yo. Orang di mixer itu tuh kayak keren gitu loh, kayak lu band mau show gitu terus lu nunggu kita. Iya, nunggu gini kan, nunggu sound engineer gitu. Wah, kalau nggak ada dia, nggak digentreng, cereng gitu ya. Nggak ada gain, nggak ada apa. Oke, nah Mas Yo, ini kita udah mau, berarti tadi ini ya suka dukanya Mas Yo nih, ceritanya tadi nih. Nah, sekarang kita masuk segmen mau terakhir nih. Jadi di sini gue pengen coba nanya Mas Yo. Mungkin nih teman-teman nanti penasaran juga kan dari sisi profit atau salary gitu. Jadi Mas Yo nggak usah nyebut angka. Cuma kalau misalnya untuk yang sudah punya istri atau anak 1, anak 2, anak 3, anak 4 dan seterusnya, dengan dedikasi pekerjaan di sini itu oke nggak sih? Maksudnya sangat mencukupi nggak? Kalau sekelas yang senior sih oke sih ya. Oke ya, mereka bisa beli apa, beli rumah, bisa nyicil mobil, bisa gitu. Tapi kok yang masih di bawah-bawah kayaknya ngenes banget ya. Makanya jangan sampai mungkin jangan sampai berkeluarga dulu belajar, ya. Harus yang dari muda ya. Betul. Gitu ya. Harus belajar ada, soalnya kalau elektronik itu 1 hari 2 hari itu pasti ada yang baru. Ya, setuju. Pasti. Setuju. Nggak mungkin lu pasti ketinggalan zaman lah kalau ketinggalan info dah kalau pemain kayak nggak googling nggak apa pasti ketinggalan info. Aku soalnya pernah ngalamin seperti itu. Aku udah 6 bulan tuh ya udah males nih, wah mixer gini-gini aja dah nyantai gitu kan. Setelah aku ketemu teman-teman, yuk lu tahu nggak mixer ini? Wah mixer apaan lagi nih? Waduh men gila, gila parah nih. Ini baru launching ini ya. Aduh, udah jadi nggak tahu udah ketinggalan deh. Ya sama kayak handphone. Ya betul, handphone gitu. Udah bangga kan beli kan gini. Udah. Ini udah yang paling tinggi nih. Paling tinggi. 6 bulan kemudian. 6 bulan. Iya bener, gue setuju. Seminggu udah, aduh pasti ada yang RAM-nya yang ditambah, gigabyte-nya, aduh. Gue setuju. Kalau elektronik tuh memang ya harus benar-benar sesuai kebutuhannya ya. Betul, gitu. Gak ada matinya. Elektronik tuh gila, gak ada matinya. Benar. Ya ini kan profesi ini juga disebutnya ya lo bersinggungan dengan gadget. Ya itu kan betul, gadget kan. Betul, iya betul. Sekarang pun operator pakai gadget kan. Lu ngambil handphone, sama musik di sono, udah lu dari sini aja lu. Ngopreknya. Oh, udah terintegrasi juga di situ. Oh. Dan gue belum belajarin itu. Dan suatu saat lu pernah megang band gue di salah satu kafe di Kuningan gitu. Waktu itu aku nggak tahu, Mas pakai mixer apa? Udah Mas datang sini aja Mas. Oh iya. Nggak taunya pakai ini men. Pakai mixer digital sih. Cuma pakai handphone. Oh, ada apps-nya ya? Ya, gitu, ada apps-nya. Iya. Cuma kan handphone biasa, handphone jadul gitu loh. Mereka udah pakai iPhone kan. Udah kelasnya udah handphone yang tinggi gitu kan. Waduh, ini nggak punya seperti ini. Samsung ini. Kalau pakai handphone lama nggak kompatibel ya? Iya. Akhirnya untungnya waktu itu datang sore, acaranya jam 8. Belajar dulu gue di. Ya
Ya Allah, seperti ini. Tapi kalau langsung di mixer juga bisa kan? Bisa, cuman dia cafe tuh nggak nyiapin mixer. Oh, Nggak ada mixernya. Cuma dikasih tab. Lu Iya, dikasih operator, tab, ya. iya. Pokoknya lu operator band ini, iya, nih tabnya. Gitu doang, men. Oke. Lu gila lu. Passwordnya ini, Mas. Ntar itu connect ke sana, Mas. Bengong dong gue. Ini baru sekali nih pegang. Udah mau nggak mau YouTube. Oh, berarti nyambungnya soundcard semua ya? Iya. Pakai soundcard ya? Betul soundcard. Oke. Udah kalau nggak ngikutin perkembangan, udah rate lu pasti turun. Iya. Ambles. Iya benar. Tindas semua. Tinggalan. Aduh, nah pokoknya itu dah Iya. teman-teman gue udah sekarang megangnya yang gede-gede Iya, itu. pakai iPad atau Iya, dia apa, jalan-jalan deh. Mas kurang ini Mas. Oh iya. Aduh, parah deh. Udah kayak ini ya, dia yang punya ya gitu. Iya. Asik. Sedangkan gue duduk manis. Iya. Duduk manis di depan dah. Oke. Ngopretnya gitu dah. Berarti kalau masalah profit, ya begitu sudah level yang Ya, senior. betul. Tapi harus tetap networking harus Iya, bagus harus ya belajar. semuanya. Kita harus belajar untuk sampai ke situ kita harus belajar lah. Aman ya. Iya. Tergantung kemauan kita. Iya. Gitu. Mas Yo, lu Ya. ada Instagram nggak? Nggak punya, men. TikTok? Nggak punya sama sekali. Gue cuma punya FB sama WA doang. Wah. Nomor telepon dah. Gue old banget gue. Iya, tapi wah dia ya gua nggak dia suka. bersih dari sosial media nih. Gua Tapi nggak FB suka ada deh. sosmed Karena gitu. bapak-bapak ya. Iya, FB. bapak. Nah, FB lu aktif kan? Masih aktif. Nah, jadi gini Mas Yo, di podcast gue ini gue mempersilakan teman-teman kalau atas seizin lo ya, kalau misalnya lo berkenan buat di-share akun Facebook lo, kalau teman-teman ada yang mau tanya ke lo, Mas Yoyo, misalnya saya mau ke Daftar apa ke ya TV. atau ya saya misalnya tertarik untuk bekerja di stasiun TV atau saya mau dong jadi sound engineer band. Maksudnya step-step awalnya kayak apa ya baiknya gitu. Misalnya ada yang mau nanya, boleh nggak Mas Yo? Boleh. Boleh ya, gitu Boleh, nanti. boleh. Kita sharing. Nanti Boleh. apa boleh di-share di Ya, ini iya. ya? Kita sama-sama belajar lah. Iya, boleh, Sama belajar, Mas Yo. boleh. Nah, teman-teman dapat izin dari Mas Yo. Boleh, nanti boleh. di apa kita taruh ya. Yo, di dia taruh di apa akun Facebooknya Mas Yo. Nanti teman-teman bisa nanya. Cuma mungkin kalau dibalasnya beberapa hari ya udah maklum Ya, aja ya, ya. maklum Mungkin aja dalam lagi tugas kerja kan Iya. ya. Gitu. Dan aku pun jarang buka-buka gitu, jarang banget. Jarang banget kayak gitu-gitu lah, balas-balas dah. Dah. Iya, Males iya. dah. Iya. Gak apa-apa. Tapi Biasa pulang kerja udah tidur di rumah. Kita harus butuh tidur banyak di rumah karena kerjaku shiftnya malam itu udah panjang banget udah. itu dia. Udah Tadi capek. apa salah satunya kalau di broadcast tuh shift-shiftannya ya Mas Yo ya. Betul, Kalau shift. ketemu shift yang malam atau pagi, wah udah benar-benar masih gelap. Ya, karena Depnaker kan sebenarnya Depnaker itu 9 jam kerja. 1 jam tuh hitung istirahat. Iya, Ya, betul. 8 jam ini yang Betul, aktif. yang aktifnya. Ya, benar. gitu istilahnya Benar, begitu. yes. Udah seperti itu aja. Yes. Nah, nanti Capek itu. salah satunya bisa ditanya ke Mas Yo, bisa ngobrol gitu jam kerjanya seperti apa, yang dimaksud Ya. shift-shiftannya juga dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nanti Mas Yoyo boleh mempersilahkan di Facebook gitu. Boleh. Oke, Sharing. Mas Yo, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak udah Betul, jauh-jauh ke sini tadi. Sama-sama Mas. Ya, Semuanya. saya sangat terhormat gitu, dibela-belain ke sini Nanti buat kita hadir. bantu-bantu Ya. Soalnya juga. besok udah harus ke ini lagi ya, kantor Iya, lagi. kantor lagi. Aduh. Istirahat dulu Mas Yo. Istirahat nanti. dulu. Sip. Ini nunggu-nunggu. Oke, sekali lagi makasih Mas Yo ya. Siap, Nanti siap, kita ketemu sama-sama. ya, ngobrol-ngobrol lagi. Siap, ya. Oke. Iya, siap Mas Ida. Oke, teman-teman, thank you udah nyaksiin acara ini. Kalau ada yang mau bertanya atau apa, tadi bisa langsung ke Facebooknya Mas Yoyo atau catat di kolom komentar gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, sukses selalu buat semua. Sampai jumpa.